Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kabar gembira, kabar gembira. Pemerintah akhirnya mengizinkan kita mudik. Hotman dan 80 juta lebih penduduk Indonesia akan mudik dan bepergian. Cuma dengan beberapa pembatasan. Nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, nggak boleh telepon. Apa yang mendasari pemerintah mengizinkan kita mudik dalam jumlah yang sangat besar? Pembatasan apa yang dilakukan? Inilah Hot Room, menakar resiko mudik. Hore! Hore! Ya! Akhirnya setelah 2 tahun gak mudik karena pandemik, tahun ini kita semua bisa mudik. Ya! Tapi kok aturannya banyak banget ya? Mulai dari syarat vaksin dan booster, tes PCR dan swab. Dan bukan cuma itu, aturan transportasi dan lalu lintasnya nggak kalah banyak. Mulai dari ganjil genap, satu arah, bahkan dilarang ngobrol di kendaraan umum. Aduh, belum mudik aja, Mr. Yu sudah pusing dan bingung. Katanya sih, aturan ini sudah lebih longgar. Ini tentunya berkat keberhasilan pemerintah mengatasi si virus corona. Sehingga kasusnya semakin menurun dan juga tingkat vaksinasi yang semakin tinggi. Oke lah, bravo pemerintah, bravo, bravo. Tapi perlu diingat ya, diingat. Euforia mudik ini jangan sampai menghasilkan gelombang keempat COVID-19. Mr. Ius berpesan, kemanapun hotes berpergian, prokes harus ketat dijalankan. Jangan sampai kelonggaran yang sudah diberikan justru menjadi bumerang buat kita semua. Ya, mudik, 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 ya, kita mudik, ya. Untuk membahas topik ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi, Bapak Menteri Perhubungan RI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Yang kedua Ibu Siti Nadia Tarmisi, juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Yang ketiga Bapak Soni Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Terima kasih Pak. Yang sebelah kiri saya Mas Dalina Pane, epidemiologi. Selamat malam Pak. Kirain pengacara perkara epidemiologi. Kemudian Bapak Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak. Pertanyaan pertama kepada Pak Budi. Apa yang mendasari akhirnya pemerintah mengizinkan mudik 80 juta dan apa persiapan yang dilakukan? Silakan Pak. Ya, ini memang satu upaya dari Indonesia, Pak Presiden, melihat bahwa COVID cenderung turun dan ekonomi masyarakat mulai membaik. Dan saya pikir dengan 2 tahun tidak mudik, kerinduan itu ada. Benar. Akhirnya melalui satu rapat yang panjang, Pak Presiden memutuskan boleh mudik, tetapi 2 hal. Satu itu dua hal yang pokok. Makanya kita sampaikan mudik aman, mudik sehat. Aman dan sehat. Aman dan sehat. Ya. Aman itu domainnya saya. Ya. Aman. Aman itu artinya mereka safety, tapi perjalanannya juga nyaman. Dipastikan bahwa kita hindari kemacetan-kemacetan. Sedangkan sehat itulah domainnya Menteri Kesehatan. Tetapi memang kita diamanahi untuk melakukan booster. Seyogyanya. Booster maksudnya? Ya. Oke. Untuk itu kita lihat dulu tayangan berikut ini mengenai jumlah pemudik. Nah ini dia nih.
dari Jawa Timur akan mudik 14,6 juta. Jabodetabek 14 juta. Dari Jawa Tengah 12,1 juta. Kemudian dari Jawa Barat 9,2 juta. Sumatera Utara 4 juta. Di luar ini masih ada, Pak? Ada Lampung yang banyak juga. Lampung paling banyak ya? Ya. Setelah itu. Berarti ada 85 juta, benar ada 85 juta? Ya, jadi kita itu melakukan riset 3 kali. Ya. Pada saat pertama kali itu COVID masih dengan peraturan yang biasa, normal atau sedia kala. Yang kedua setelah tidak diberlakukan lagi antigen pada perjalanan. Dan ketiga pada saat Pak Presiden sudah mengumumkan boleh mudik. Nah pada saat boleh mudik maka saudara-saudara kita yang ingin mudik adalah seperti ini. Ini adalah asal perjalanan. Tetapi yang lebih spesifik saya akan katakan tujuan perjalanan pertama kali Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang kedua baru ke Jawa Timur. Jawa Timur. Ketiga baru ke Jawa Barat. Jakarta akan kosong nih Pak? Bisa begitu. Oh begitu ya, kita main bola nanti di Jalan Sudirman Tamrin ya? Ya gitu-gitu. Oke, Pak Sony Hari Darmadi. Bagaimana caranya Satgas mengawasi ini? Kan kalau naik pesawat bisa diawasi mengenai booster. Kalau naik mobil gimana cara ngawasinya? Persiapan apa oleh Satgas? Ya, jadi terima kasih Bang Hotman. Yang pertama, Satgas melakukan koordinasi terutama dengan pemerintah daerah, Satgas daerah, asal mudik di Jabodetabek. Ya. Kita mengingatkan agar setiap Satgas daerah itu melakukan sosialisasi, edukasi secara masif kepada warganya yang akan melaksanakan mudik seperti yang disampaikan Pak Menhub. Terus yang kedua, tentu kita melakukan penggerakan. Kebetulan sekarang sedang dilakukan penggerakan lapangan, Bang Hotman, sampai dengan hari Jumat. Itu di stasiun-stasiun, terminal, dan pelabuhan oleh para duta perubahan perilaku. Jadi mereka mengedukasi yang akan mudik sekaligus membagikan masker. Apakah waktu naik mobil? Kalau naik pesawat kan udah jelas. Kalau naik mobil bis misalnya diperiksa nggak sudah booster? Ya, kalau di bis, di terminal kan ada pemeriksaan peduli lindungi. Jadi nggak boleh naik bis kalau belum? Diperiksa. Jadi nggak boleh naik? Nggak, diperiksa peduli lindunginya, diperiksa persyaratan perjalanannya. Kalau naik bis kan termasuk transportasi umum yang diperiksa untuk perjalanan. Artinya kalau dia belum vaksin ketiga, harus PCR? Kalau dia belum melaksanakan vaksin ketiga, dia bisa melakukan tes antigen H-1 sebelum perjalanan atau tes swab PCR H-3 sebelum jadwal perjalanan. Saya ngerti maksud saya yakin nggak kecolongan di terminal begitu banyak. Siapa yang kalau di pesawat kan waktu kasih tiket langsung ketahuan kan? Kalau di terminal bis gimana? Di terminal bis juga ada pemeriksaan peduli lindungi. Yang menjadi concern kita adalah para pengguna angkutan pribadi. Oke, benar, anggota pribadi. Itu nggak ada pengawasan? Makanya ada random check yang dilakukan oleh... hanya random check? Random check, betul. Jadi tidak semuanya dicek karena tidak mungkin untuk para pelaku perjalanan pribadi. Kira-kira berapa mobil nanti sehari yang di random? Wah, itu nanti tergantung petugas di lapangan. Karena sudah disiapkan posko-posko mudik ya oleh Pak Menhub juga, bekerja sama dengan Kakor Lantas Polri, dengan TNI juga, dengan Satgas daerah di titik-titik seperti. Jadi kalau dicek, kalau mobil pribadi dicek ternyata belum vaksin ketiga dan juga tidak ada antigen atau PCR, apakah harus disuruh pulang? Enggak, disiapkan di situ. Langsung? Iya, disiapkan di situ tes antigen, swab antigen, dan juga ada fasilitas pelayanan untuk vaksin booster. Ya, walaupun juga jumlahnya terbatas, tapi pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut, Bang Hotman. Oke, Ibu Siti Nadia, apakah target vaksinasi sudah memenuhi target atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat target vaksinasi kita ya, baik dosis pertama maupun dosis kedua maupun dosis ketiga, ini sudah lebih dari 395 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan. Kalau kita lihat dosis pertama itu sudah mencapai 196 juta penerimanya, dan dosis kedua itu sebanyak 130 juta. Jadi udah berapa persen penduduk Indonesia kalau kita lihat dari jumlah penduduk, maka yang dosis pertama itu mencapai baru
hampir 80%, dosis keduanya itu baru sekitar 59%. Jadi memang target kita adalah 70% masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, dosis ketiga nih Bang Hotman, karena dosis ketiga ini baru 37 juta masyarakat yang mendapatkan vaksinasi. Vaksin ketiga baru 37 juta, sedangkan yang mudik ada 85 juta. Berarti logikanya 50 juta lebih harus di antigen. Ya, artinya kembali bahwa sekarang modelnya kita adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi mudik yang ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga urusan mana sempat lagi masyarakat. partisipasi itu udah tinggal berapa hari. Di posko itu ada berapa posko yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan? Selain 340 posko kesehatan yang kita siapkan, berapa? kita 340 posko kesehatan, kita juga punya 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, 51 Dan itu semua kantor kesehatan antigen pelabuhan. PCR gratis enggak? Kalau misalnya mobil pribadi ketahuan belum antigen, belum booster, langsung dapat gratis enggak PCR-nya atau Kalau antigen? tes laboratorium tidak gratis, tapi vaksinasi gratis. Nah, Vaksinasi gratis, tapi antigen bayar. Antigen bayar. 340 itu kita siapkan pos untuk vaksinasi. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Ibu Mas Dalina Pane dari dulu ibu yang termasuk tidak setuju pembatasan. Ya, Anda yang protes kalau nggak salah ya. Apakah sekarang ini Anda sudah gembira, sudah bebas? Dan yang kedua, apa memang sudah nggak ada lagi ancaman corona ini, sudah bebas? Gimana? Ya, kalau kita lihat dua puncak yang terjadi, 3 puncak walaupun yang pertama tidak terlalu tinggi, Ya. itu dominan disebabkan oleh varian of concern. Ya, Delta dan Omicron. ya. Kalau kita lihat 8 minggu terakhir terjadi penurunan kasus yang signifikan di Indonesia, Ya. yang diiringi juga dengan penurunan jumlah testing. Tetapi kita patut bahagia karena positivity rate kita juga turun. Aku nanya, penurunan yang sangat tinggi itu apakah karena kehebatan pemerintah? Enggak. Hah? Enggak. Jadi karena apa dong? Semua kita berperan tentu saja. Oh, kenapa sih nggak ngakuin, kan polisi-polisi ikut bergerak. Saya juga ikut sering bantu polisi. Masyarakat juga ikut ikut bergerak juga untuk patuh pada 3M. Ya. Tetapi kondisi ini bukan cuma di Indonesia, Bang. Ya. Di banyak negara semua juga turun. Shanghai? Kecuali Cina ya. Nah, Shanghai Kecuali parah Cina. banget kan, di Kecuali lockdown Cina. semua. Ya, tapi kalau menurut kami itu salah satunya karena intervensi lockdown itu sendiri. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat transmisi yang natural, Ya. itu sebenarnya memberikan ketahanan tubuh juga bagi kita. Jadi Apa bikin ketahanan tubuh, gimana? Gimana artinya itu? penularan yang alamiah. Terus bikin penahanan, jadi tubuh kita jadi... Ya, tubuh kita juga ikut kuat. Karena, Kalau gua nggak pernah kena tular, gimana? Kuat nggak saya? Kan dapat vaksin juga, Bang. 5 kali saya dapat vaksin. 2 kali liar. Jadi imunitas itu kan bisa didapat satu dari vaksin. Ya. Yang kedua dari penularan yang atau transmisi yang natural, yang alamiah. Oh, begitu. Ya. Jadi menurut Ibu, pembatasan ini, inilah akhirnya semua pembatasan atau mau dibuka lagi nggak lebih bebas? Kalau tidak ada varian of concern baru, Ya. maka menurut pandangan kami ini sudah relatif aman. Jadi perkiraan Ibu nanti pulang mudik kira-kira bakal kejadian apa? Mungkin akan ada sedikit peningkatan, Ya. tetapi tidak signifikan. Oh, begitu. Peningkatan itu terjadi karena satu, kemungkinan testing kita juga akan meningkat. Ya. Karena beberapa persyaratan, walaupun sudah divaksin satu, masih tetap di antigen. Ya. Di PCR, kalau vaksin 2 masih di antigen. Artinya dalam perjalanan masih ada testing. Ya. Atau yang kedua, terjadi penurunan ketahanan tubuh masyarakat kita yang mudik karena kelelahan dan stres. Waduh, Kelelahan dan stres itu bisa meningkat, saya menurunkan gawat nih, daya- saya bisa 5 kali berdansa seminggu, Bu. Gimana itu, Bu? Jadi harus banyak tidur, Bu, ya? Istirahat gitu. Nggak Jangan, boleh stres. jangan stres. Bagaimana Kemudian- nggak stres? Saya tiap hari perkara diaduin orang di mana-mana. Oke, Pak Lisman Manurung. Sebagai pengamat kebijakan publik, apa pandangan Bapak terhadap nih pembatasan yang sudah hampir dihapus? Apakah karena desakan dari publik atau pemerintah mau menunjukkan dia hebat? Saya kira tidak juga karena apa? Karena tetap harus ada
peluang bagi masyarakat untuk mudik kan gitu ya. Itu Ya, maksud wajar saya, secara agama. kenapa tiba-tiba pemerintah begitu baiknya gitu loh? Apakah mau ngambil hati rakyat, Ya. atau karena desakan publik, atau karena memang ya sudah ada nggak ada resiko gitu loh? Ya, terlepas dari apa yang mau dituju oleh pemerintah, tapi kita tidak mungkin bisa menjanjikan tidak akan ada COVID. Ya. Karena Hong Kong Maret kemarin itu parah. Dan kemudian Beijing juga sekarang waspada mereka bahwa pemerintah akan melakukan tindakan keras Ya. sehingga supermarket kehabisan stok. Mereka lain, mereka sudah punya pertahanan ya, tapi tetap itu menjadi masalah. Tapi yang saya kira yang harus kita lihat adalah jangan menjanjikan yang terlalu baik kan gitu. Nanti rakyat euforia tidak pakai masker dan Menurut lain-lain. Bapak, apa yang membuat Indonesia ini kok begitu berhasilnya sekarang ini gitu loh? Dibanding Shanghai, Cina yang duluan jadi korban, malah sekarang parah lagi. Apa yang membuat Indonesia kok begitu berhasil menurut Bapak sebagai ahli pengamat publik? Ya. Apakah kehebatan Ibu Menteri atau Menteri Perhubungan? Saya kira bukan. Jadi bukan? Keberuntungan. Puji dong. Bukan. Masa nggak bukan? Tunggu dulu, Pak. Ya. Keberuntungan pemerintah, karena pemerintah dibully, COVID aja belum muncul sudah dibully, Pak. Jadi Maksudnya? diteror terus Oleh siapa? oleh pembuli kan banyak kan. Oke. Dikit-dikit segala macam pembuli kan sampai Ya, sekarang karena juga ada. dibully masuk kamu, pemerintah jadi bekerja keras? Jadi ketakutan. Oh, karena ketakutan terus baru bekerja gitu? Takut membuat mereka Jadi? semua jadi takut. Presiden takut bilang ke menterinya kerja keras. Menterinya kerja keras, turun ke bawah, sampai ke dosen-dosen juga bilang sama mahasiswanya kerja keras. Ya kayak gimana itu Pak? Apa katanya berhasil karena ketakutan? Gimana sih Pak Manurung ini? Katanya karena Saya pikir ketakutan atau gini. bukan karena idenya pemerintah yang bagus gitu loh. Coba gimana Pak? Bukan ketakutan, tapi kehati-hatian yang lebih. Ya, Lebih hati-hati. Ya. Jadi kan kita tahu ini satu kejadian yang signifikan tiba-tiba datang. ya, Dan saya merasakan bahwa iklim yang di kabinet itu diciptakan oleh Pak Presiden, kita menyikapinya dengan hati-hati, bahkan concern sekali. Kami setiap minggu rapat sama Pak Presiden. Ya. Kami sendiri internal dengan Kemenkes, dengan Satgaskopis, ya, seminggu bisa 3 kali rapat, Pak. begitu. Bicara tentang ini. Jadi kalau saya pikir ini secara kebetulan atau bukan peran pemerintah, saya rasa ya tidak. Oh, jadi Peran bukan karena kebetulan, Bukan tapi memang direncanakan. direncanakan sistematis dan memang juga secara kebetulan ada pola yang naik turun yang mungkin Bu Nadia bisa sampaikan. Jadi yang bisa saya katakan bahwa bagaimana kita memetakan COVID, mempersiapkan cara-cara untuk menyelesaikan dan dilakukan secara konsisten. Ya, TNI Polri intensif sekali. ya. Sampai sekarang pun tetap dilakukan. Jadi saya pikir effort ini juga yang akan dipakai untuk Jadi mudik nanti. menurut Bapak karena kehebatan pemerintah Di antaranya. di antaranya. Gimana Pak Sony? Apakah karena tadi Pak Manurung bilang enggak, bukan karena hebat, karena ketakutan kok katanya. Pemerintah bekerja dengan sangat keras untuk hal Ya. ini, ya. Terus kemudian kenapa mudik boleh? Tentu didasarkan pada data dan fakta, Bang. Ya. Jadi tidak mungkin pemerintah gegabah. Yang pertama, bandingkan dengan tahun lalu, H-7 sebelum Lebaran, cakupan vaksinasi kita untuk dosis pertama saja itu baru 4,8%. Baru 4,8. 4,8%. Ya. Cakupan vaksinasi dosis kedua itu baru 3,0%. Ya. Jadi masih rendah sekali. Bandingkan dengan hari ini, kita cakupan dosis kedua tadi sudah disampaikan Bu Nadia sudah 60% loh. Ya. Cakupan dosis pertama sudah 73%. Jadi jauh lebih tinggi, Ya. kita sudah memproteksi masyarakat. Terus Kita itu maksudnya pemerintah. Iya, jadi Oke. kita memproteksi masyarakat dengan vaksinasi tadi. Terus yang kedua, positivity rate kita per kemarin itu sudah di angka 0,58%. 58%. Jadi di bawah 1%. Dulu paling tinggi berapa? Kita pernah sampai di atas 25%, Oke. 30%. Dan bahkan selama seminggu 7-day moving average itu, positivity rate kita rata-rata seminggu itu 0,59%. Oke. Jadi Dan itu memang banyak sudah di rendah. daerah atau di kota atau di mana itu? Paling tinggi, Di kalangan paling penduduk yang level ekonomi bawah atau gimana? kita banyak kasus memang di kota-kota besar ya, di daerah-daerah dengan testing yang juga bagus. Tapi di situ tadi Bu Mas Dalina sudah sampaikan, ketika testing kita turun, tapi positivity rate kita memang juga turunnya drastis. Ya, terus kemudian bed occupancy rate kita hanya di angka 2,5%. Seluruh Indonesia. Bed
hanya rumah sakit. Occupancy rate, betul. Hanya 2,5%. 2,5%. Wah, hebat. Dulu berapa paling tinggi? 100%? Oh, kita pernah sampai berapa, Bu? 70% ya? 90% bahkan kita pernah. Kalau begitu Ibu Siti, kalau memang itu karena pengaruh vaksin, benar itu karena pengaruh vaksin, sehingga bisa? Salah satunya adalah karena kita tahu vaksin game changer, tapi vaksin tidak 100%, makanya tetap protokol kesehatan. Menurut Ibu, apakah sebaiknya kita yang paling bagus itu vaksin sekali 3 bulan atau gimana? Ya, tentunya vaksinasi itu didasarkan atas sebuah kajian ilmiah. Jadi maksudnya, kalau kita sekarang 2 kali, Bang Hotma, itu betul ada dasarnya. Kalau 2 kali suntik, maka kita dapat proteksi maksimal. Nah, perlu di booster 1 kali, karena setelah 6 bulan vaksin itu akan turun efikasinya dan munculnya varian-varian baru. Yang namanya booster itu harus jenis vaksin yang mana? Bebas. Sekarang pemerintah sudah membuat suatu mekanisme bahwa jenis vaksin 1-2, vaksin ketiga itu bisa beda dengan jenis vaksin 1-2. Asal beda dengan vaksin 1-2? Bisa. Dan patokannya 3 bulan? Minimal 3 bulan setelah Minimal 3 bulan? Betul. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali sebentar lagi. Kembali lagi di Hot Room, saya mau menyapa reporter Metro TV yang sedang ada di Pelabuhan Merak. Marcelina, bagaimana pantauan Anda di sana? Marcelina yang ada di Pelabuhan Merak. Selamat malam Bang Hotman dan juga pemirsa. Saat ini saya memantau langsung situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Dan hari ini pihak ASDP mencatat bahwa jumlah penumpang sudah mencapai 44.281 orang dengan 9.837 kendaraan. Situasi di Pelabuhan Merak, Banten pada 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk jumlah penumpang dan jumlah kendaraan ini terus mengalami peningkatan menjelang puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 28 April sampai dengan 30 April mendatang. Dan bisa dilihat situasinya saat ini kepadatan sudah mulai terjadi, antrean kendaraan yang hendak menuju atau masuk ke kapal melalui Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Situasinya semakin malam memang diprediksi kepadatan ini semakin meningkat karena mayoritas masyarakat yang hendak melakukan mudik ke Pulau Sumatera ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Dan untuk di Pelabuhan Merak, diprediksi pada tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan mencapai 15% dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Kalau di tahun 2019 ini ada sekitar 260.000 kendaraan yang melintas di Pelabuhan Merak. Sementara untuk tahun ini diprediksi akan ada sebanyak 300.000 kendaraan yang melintas. Saat ini saya akan coba ngobrol bersama dengan salah seorang penumpang yang sedang menunggu kapal dan akan menuju ke Pulau Sumatera. Di sini ada Mas Joni. Halo Mas Joni, selamat malam Mas. Selamat malam Mbak. Mas Joni ini dari mana dan tujuannya akan kemana? Dari Jakarta kita mau tujuannya ke Lampung Selatan. Iya. Oke, sudah berapa tahun nih Mas nggak pulang kampung? Udah 3 tahun nggak pulang kampung. Gara-gara COVID ini udah 3 tahun. Oke. Nah setelah dari pemerintah ini memberikan lampu hijau bahwa masyarakat sudah bisa mudik, apa yang kemudian langsung disiapkan oleh Mas Joni? Persiapannya sih, alhamdulillah badan termasukkan kesehatan gitu dulu ya. Barang-barang, terus langsung beli tiket, iya, cari tiket. Beli tiket langsung, saya langsung pesan online tiketnya. Oke. Terus untuk mudik tahun ini harapannya seperti apa Mas? Untuk mudik harapannya sih semoga lancar aja Mbak semuanya, biar mudik terusan aja gitu Mbak, jangan kayak kemarin lagi. Covid juga biar cepat beres gitu, biar lancar. Tapi ngomong-ngomong Mas Joni ini sudah ikut vaksinasi booster juga ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah Ya, sudah, karena itu jadi salah satu persyaratan juga. Iya, kewajiban persyaratan. Oke, terima kasih banyak Mas Joni, lancar-lancar untuk perjalanannya. Ya, jadi seperti yang memang juga sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa persyaratan utama dari masyarakat yang hendak melakukan mudik ini adalah menyiapkan vaksinasi booster agar nantinya bisa langsung melakukan perjalanan baik itu untuk moda transportasi laut, darat maupun udara. Nah, untuk memastikan kelancaran dari mudik ini juga dari pihak kepolisian dan juga instansi terkait ini sudah menyiapkan adanya
adanya posko pengamanan atau pospam dan juga posko pelayanan. Menariknya untuk di posko pelayanan ini juga disediakan ada vaksinasi booster, kemudian juga layanan kesehatan serta pembagian masker bagi masyarakat yang belum mengenakan masker. Selain itu juga khusus untuk di wilayah Provinsi Banten sudah disiapkan sebanyak 3.179 personil gabungan yang dapat bertugas untuk mengamankan situasi di Pelabuhan Merak ataupun di tempat-tempat strategis lainnya seperti di tempat wisata, tempat ibadah dan juga pusat perbelanjaan agar nantinya perayaan Idul Fitri di tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke Anda Bang Hotman. Terima kasih Marcelina, sehat-sehat di sana ya. Dan saya mau tanya ke Pak Budi, perkiraan overload ini benar-benar sudah diperkirakan dengan akan ada overload? Jadi gini, memang kita memetakan setelah tahu ada 85 juta, maka kita petakanlah ke 4 moda. Laut, udara, kereta api relatif safe ya, karena mitigasi risikonya sudah kita perhitungkan dengan cara-cara tertentu. Darat memang ada 2 tempat yang memang ada kemungkinan overload, yaitu jalan tol menuju ke Semarang dan Merak ini. Merak kami kemarin sudah ke sana bersama Kapolri, dan saya juga sudah 3 kali mengadakan rapat dengan ASDP dan tim. Ada beberapa mitigasi yang kita lakukan, bahwa ini memang akan terjadi, tapi kita sedang mengupayakan 3 hal. Yaitu? Ya, yang pertama kali adalah mengupayakan pemudik tidak malam saja, tetapi juga siang. Siang dan malam. Siang dan malam, ya. Dengan satu ketegasan dari Kapolri bahwa begal akan ditindak oleh Polri dan TNI. Yang kedua, membuat disparitas harga antara malam dan siang. Jadi lebih murah mana? Lebih murah yang siang, supaya orang mau siang. Lebih murah siang ya. Yang ketiga, kita akan menambah pelabuhan. Yang sudah pasti itu di Pelabuhan Pelindo, dan kita hari ini uji coba yang dari Bojonegoro. Ada berapa kapal penyeberangan yang ditambah di Merak? Kapal yang beroperasi sekarang kurang lebih 38, tapi kita akan tambahkan 4 sampai 8 kapal dan tempat yang lebih lain. Begitu. Jadi lalu lintas tidak terpusat di Merak, tetapi ke beberapa tempat. Begitu. Jadi sudah yakin benar bakal aman ya? Insya Allah. Insya Allah. Ibu Siti gimana tuh? Udah siap nggak? Jumlah kapal nambah, ini nambah? Iya, jadi di musim mudik tahun ini, di mana kita tahu masih dalam kondisi pandemi, 2 hal yang tadi Pak Menteri sampaikan yang dijaga oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita mudik aman, sehat, tidak tertular COVID-19. Yang kedua juga tentunya mudik ini sehat dari termasuk juga kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi 2 hal ini yang kita jaga. Jadi artinya bagaimana mudik sehat, aman dari COVID. Ayo segera booster, makanya dari awal-awal bahkan sebelum bulan puasa sudah diumumkan kalau mau mudik ayo booster. Kalau misalnya ada di Peduli Lindung baru sekali, berarti dia booster belum bisa dong. Jadi gimana ngatasinya? Kalau penumpang sudah bawa anak istrinya, ternyata dicek Peduli baru sekali, terus caranya gimana? Dapatkan vaksinasi dosis kedua. Jadi bagaimanapun juga dengan dosis baru kedua dapat kan 1 tidak kali. efektif saat itu juga. Tapi dia akan lebih meningkatkan proteksinya daripada dia hanya dapat 1 dosis. Artinya dengan vaksinasi kedua pun udah boleh? Pada kondisi orang-orang tertentu yang memang belum waktunya mendapatkan dosis ketiga, ya terpaksa hanya dosis kedua. Tapi jangan sampai juga dosis kedua ini dilewatkan, Bang Hotman. Artinya kalau dia mau mudik, udah waktunya dosis kedua, yuk dosis kedua. Walaupun nanti kalau mau melakukan perjalanan, harus menyertakan pemeriksaan laboratorium. Kan banyak anak-anak yang sama sekali belum divaksin. Itu apakah harus antigen? Kalau anak-anak nih, satu keluarga bawa anak, ya gimana? Kalau anak usia 6 tahun ke atas sampai 18 tahun kan memang belum bisa mendapatkan booster. Mereka tidak perlu menyertakan pemeriksaan laboratorium. Tapi kalau anak-anak di bawah usia 6 tahun harus melakukan pemeriksaan. Jadi anak di bawah umur 6 tahun harus apa? Melakukan pemeriksaan laboratorium, apakah itu PCR atau antigen. Karena kan mereka tidak mendapatkan vaksin. Itu untuk anak umur berapa? 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah harus antigen? Iya. Kalau enggak bisa naik kapal? Iya. Wah ini, bayi gimana bayi? Bayi sangat jarang ya. Kalau bayi sih seharusnya kalau selesai aturan harus melakukan pemeriksaan. Iya, maksud saya mendingan tegas. Apakah memang
boleh naik kapal kalau dia baru di bawah 6 tahun, apalagi bayi kalau belum tidak ada booster juga tidak antigen, gimana itu? Ya, aturannya di bawah 6 tahun harus periksa menyertakan hasil laboratorium. Dan sebaiknya bukan mau naik kapal baru periksa. Apalagi kalau anak-anak, karena kan kita tahu mengambil spesimen pada anak-anak itu tidak mudah, Bang Hotman. Jadi lebih bagus berhati-hati, kalau punya anak-anak 6 tahun ke bawah, lebih bagus antigen atau PCR? Bisa antigen, bisa PCR. Kalau 6 tahun ke atas? Tidak perlu kalau dia sudah dosis kedua dengan lengkap. Oh begitu. Oke, Pak Lisman. Kalau melihat kemerdekaan sekarang ini, kebebasan sepertinya sudah akhir dari pandemik. Bapak setuju? Indonesia sudah mendekati akhir? Gini, di Eropa juga selalu ada ekspresi pemerintah bahwa sudah selesai. Ketika Perdana Menteri Inggris juga bilang buka. Ya, Perdana Menteri udah bilang itu 3 bulan lalu kan? Ya, dan ternyata terjadi juga di sana peningkatan. Walaupun kemudian tentu ada cost-nya kan. Nah, yang saya maksud adalah begini. Dalam ini teori kebijakan lah. Kebijakan implementasinya bisa selesai bukan karena urusan saya, tapi karena pihak lain ikut membantu atau cuaca atau apapun. Jadi artinya yang mau kita lihat begini. Kita jangan begitu yakin bahwa seluruh instrumen yang dibuat ini bisa efektif. Misalnya begini, antigen sendiri. Jangan berasumsi bahwa semua orang yang pergi itu adalah orang-orang makmur. Ada juga yang mau pulang ambil bekal. Nggak punya uang. Gimana dia nanti? Jadi solusinya gimana menurut Bapak? Menurut saya... Bapak kok pesimis begini? Bukan pesimis, tetapi tetap kehati-hatian itu ditunjukkan. Caranya? Rasa takut itu harus tetap ada. Caranya gimana? Agar kecemasan Bapak bisa terobatin? Kecemasannya kira-kira gini. Jadi ketika kita memberikan kesan bahwa ini sudah selesai gitu. Saya kira itu salah. Karena apa? Yang benar yang mana? Yang benar adalah bahwa ketika kita mau bicara soal COVID, kita harus percaya bahwa saya yang akan menimbulkan masalah kepada orang-orang, bukan orang-orang kepada saya. Sehingga setiap orang yang pulang ke sana itu jangan membawa virus, hindari segala sesuatu yang menimbulkan virus. Karena virus di kendaraan itu sih baunya begitu. Tapi pemerintah sekarang ini sudah pede banget bahwa sudah hampir endemi. Setuju atau tidak? Saya nggak tahu, karena kalau WHO juga selalu bilang waspada kan, bahwa akan masih ada gelombang baru. Tapi artinya kita sudah berhasil kan sampai tingkat ini. Bagaimana ini harus sampai selesai? Terakhir, gitu. Menurut Bapak pemerintah sudah sangat berhasil atau tidak? Yes or no? Tetap kita harus bilang berhasil. Sudah berhasil atau tidak? Saya kira sudah berhasil untuk itu, tetapi tetap jangan menjadi euforia seperti India. Begitu berhasil. Oke, terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali segera. Salam Hotman Paris. Kembali lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan lihat grafis surat edaran tentang syarat mudik tahun 2022 dari Satgas Covid. Inilah aturannya kalau Anda mau mudik. Tidak boleh bicara satu arah. Tidak boleh berbicara melalui sambungan telepon. Gimana ini Pak? Aspri saya dan 44 saya harus telepon Pak. Tidak boleh melakukan makan dan minum yang penerbangan kurang dari 2 jam. Menunjukkan hasil tes rapid antigen. Melakukan tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Bisa pakai surat rujukan dokter, usia di bawah 6 tahun dikecualikan. Dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif antigen. Wah, kok ntar dulu. Tadi Ibu Siti mengatakan usia di bawah 6 tahun harus antigen. Yang mana yang benar? Ya, saya rasa ini Pak Hotman, karena ini yang lebih baru surat edaran Satgasnya. Berarti yang Ibu bilang tadi ditarik? Iya. Ini yang berlaku? Iya. Oke. Kemudian saya mau tanya kepada Pak Soni. Tidak boleh telepon, gimana ceritanya itu Pak? Emang itu corona nular melalui saluran telepon? Ya Bang Hotman, jadi sebetulnya makanya di Satgas tuh yang ada adalah bidang perubahan perilaku. Kita nggak ada bidang penegakan atau pengawasan protokol kesehatan. Yang kita lakukan adalah sebuah strategi social engineering. Melakukan rekayasa sosial sehingga masyarakat punya perilaku yang dapat menghindarkan dirinya dari penularan COVID-19. Ntar dulu, kalau telepon itu di mana maksudnya? Nggak boleh telepon gimana sih Pak? Sebetulnya begini, kita kan bicara tentang risiko penularan. Oke. Di transportasi umum, di moda transportasi itu kan
kadang-kadang sirkulasi udaranya terbatas. Oke. Ya, lalu kemudian sulit untuk menjaga jarak. Ya. Pada saat sulit menjaga jarak dan kemudian sirkulasi udara terbatas tadi, kita tahu penularan COVID-19 melalui droplet dan aerosol. Oke. Ya, yang keluar pada saat orang bicara, batuk maupun bernafas. Ya. Nah, sehingga ketika seseorang itu berbicara, maka ada potensi dia menularkan. Ya. Oke. Apalagi ketika dia berbicara tanpa masker. Ya. Oleh karenanya diminimalisir untuk berbicara di dalam moda transportasi. Ya. Ya, seperti itu. Ya, Intinya gitu. seperti itu. Dan itu yang dibangun kesadaran, Bang Hotman. Ini hanya himbauan. Ini tidak ada aplikasi pengawasannya, ini sanksinya nggak ada. Betul, tetapi kan ini surat edaran kan diberikan kepada para operator moda transportasi. Oh, begitu. Ya, iya. Kementerian Perhubungan sendiri juga melakukan sosialisasi terhadap aturan yang ada. Kenapa tidak diharuskan? Ya. Pakai masker terus tidak bicara itu diwajibkan, tetapi kan di dalam pelaksanaannya Ya. itu yang kita dorong, kalaupun tidak ada pengawasan, setiap orang sadar Ya. bahwa itu tindakan berisiko. Nah, makanya gini, salah satu yang juga menjadi dasar pemerintah tahu bahwa tidak ada strategi tunggal untuk mengatasi pandemi ini. Ya. Vaksinasi saja tidak cukup, 3T saja tidak cukup, 3M saja tidak cukup. Ya. Vaksinasi, 3T dan 3M itu kombinasi terbaik. Ya. Nah, kemudian kita bersyukur Bang Hotman, menjelang kebijakan pemerintah ditetapkan untuk memperbolehkan mudik, BPS melakukan survei dengan jumlah responden mencapai sekitar 240.000 orang. Ya. Dari hasil survei tersebut ternyata 91% masyarakat Indonesia menjalankan protokol kesehatan karena kesadaran diri. Karena kesadaran diri. Ya. Nah, ini kan buah perjuangan kita 2 tahun. Ya. Dan masyarakat luar biasa. Dukungan masyarakat sangat penting di dalam penanganan pandemi ini. Artinya masyarakat sudah terinternalisasi upaya-upaya pencegahan tadi. Ya. Makanya aturan-aturan tadi dibuat untuk diketahui masyarakat dan atas dasar awareness tadi masyarakat melaksanakannya gitu. Masyarakat mungkin ketakutan karena melihat tetangganya menangis, nggak sempat lihat orang tuanya udah didantarkan ke kuburan, begitu kali ya? Gini Bang, ada namanya persepsi risiko. Ya. Dan itu menarik, kami kan mengamati dan memonitor setiap saat bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pada saat kasus Omikron tinggi, puncaknya bulan Februari lalu, itu kepatuhan protokol kesehatan tinggi sekali. Karena ketakutan? Karena ada persepsi risiko. Oke. Bukan ketakutan, tapi persepsi risiko. Ya. Tetapi begitu kasus sudah turun, itu selalu diikuti oleh penurunan. Ibu Pane, tadi katanya orang itu nggak boleh stres. Ya, itu tadi dari semua bapak-bapak kita. Tapi kalau mudik berjam-jam, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, apa itu nggak stres, Bu? Ya, yang akan saya soroti bukan makannya, Bang. Ya. Tapi excessive policy. Ya. Kebijakan yang berlebihan. Yang mana yang berlebihan, Bu? Seperti misalnya tidak boleh makan di transportasi publik. Itu benar, tidak boleh makan dan itu kan cuma sebentar ya. Ya. Tetapi kebijakan tersebut kemudian tidak mampu diawasi dan implementasinya. Ini menjadi persoalan lagi. Artinya menurut Ibu polisi itu benar? Policy itu kalau untuk di wilayah publik kami setuju. Oke. Di alat transportasi, di restoran, bukan nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol ketika makan. Tapi apakah itu polisi yang tidak bisa dilaksanakan? Orang mana bisa dilarang ngobrol? Ya, itu makanya pengawasannya itu tidak ada begitu. Memang itu diserahkan sepenuhnya kepada operator. Tapi bukankah itu minimum ada upaya baik dari pemerintah memaksimais? Oh iya. Memaksimais gitu. Walaupun pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan 100%, tapi itu mungkin hanya ide bagus untuk meningkatkan mengurangi resiko. Gimana? Ya, kita mengapresiasi setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang terutama adalah apa yang dikeluarkan itu bisa diimplementasikan. Bagi kita promosi kesehatan itu menjadi hal penting. Karena kalau dia menjadi regulasi, surat edaran Satgas itu sendiri tidak memiliki tuntutan untuk hanya himbauan sepertinya. Hanya himbauan sifatnya. Kecuali perusahaan pengangkutan dikasih sanksi kalau nggak diikuti dicabut izinnya. Nggak sampai ke sana, Pak kan? Nggak sampai ke sana. Gitu itu yang kita sebut sebagai excessive policy. Jadi menurut Ibu, polisinya Satgas, kementerian semua sudah bagus. Apa yang kurang, Bu? Ibu itu kan ahlinya gitu. Apa yang kurang?
Ya, jadi beberapa kebijakan kita itu memang cukup terpengaruh dari apa yang terjadi di luar. Seperti misalnya lockdown dan pembatasan mobilitas. Ya. Bagi epidemiolog, penyebaran penyakit mobilitas itu memang mampu menyebarkan penyakit. Tapi dia tidak ada kaitannya dengan peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Ya. Dengan tanpa arus mudik, tanpa libur panjang, penyakit itu bisa menyebar. Karena itu fungsinya adalah melakukan containment. Apa itu containment? Containment itu melakukan pengontrolan, pengendalian. Ya. Jadi kalau ada kasus ya kita kendalikan gitu. Jadi tadi apa yang masih belum dilakukan pemerintah yang menurut Ibu sudah seharusnya itu aja? Ya, yang pertama tentu pencapaian target vaksinasi 2 dosis. Itu menurut masih Ibu belum? Masih belum sesuai target. Kurang berapa persen? Kalau kemarin sih 61% yang sudah kita lihat, masih kurang sekitar 9% lagi. Oke, apa lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tes yang targeted. Testing itu dilakukan hanya pada suspek, kontak erat, dan probable. Jadi tidak semua orang kemudian dilakukan tes begitu. Dan kemudian yang ketiga, tes itu mestinya gratis. Jadi ketika dibuat kebijakan untuk melakukan tes, pemerintah juga menurut Ibu antigen PCR harusnya gratis? Harusnya gratis. Hah? Ya, harusnya gratis, Pak. Bu Siti harus gratis nih, gimana Bu? Kecuali dulu PCR dulu hampir 2 juta ya? Ya, kecuali atas permintaan sendiri begitu ya. Gimana Bu? Ya, kenapa jadi, itu nggak gratis? Ya, jadi kalau untuk pelaku perjalanan, tes tidak diberikan gratis. Tapi kalau untuk tracing yang tadi Bu Lina sampaikan, atau misalnya seorang yang masuk rumah sakit, kita curiga dia COVID, dites, emang berapa itu duit gratis. sih? Kenapa sih nggak dikasih gratis aja? Berapa duit sih? Itu kan sangat bagus. Orang akan senang tes gratis. Orang akan sembunyi-sembunyi menghindar dari tes daripada saya ngeluarin rasa uang. karena banyak prioritas ya Bang Hotman. Kurang kita modal. lihat bahwa vaksinasi yang merupakan memang utama kita untuk intervensi, itu yang menjadi fokus prioritas utama kita. sekarang. Tapi bukan berarti tes itu semuanya harus bayar, enggak. Tapi yang memang untuk men-tracing, untuk tadi mendiagnosis penyakit tentunya ditanggung pemerintah. Bahkan COVID pun kalau orang dirawat di rumah sakit kan bebas sampai sekarang. Kalau gitu saya mau coba dijawab singkat aja Bu. Apakah kita sudah mulai endemik? Sudah berakhir enggak ini? Pandemi belum berakhir, tapi sudah terkendali. Jadi endemik kita akan menuju endemi karena kita tahu butuh rentang waktu tertentu. Pak Presiden sampaikan minimal 6 bulan baru kita masuk ke dalam kondisi menurut endemi. Ibu tadi 6 bulan lagi baru endemi. Betul, ya. Pak Budi gimana? Apakah benar di rapat kabinet dibicarakan bahwa baru 6 bulan lagi resmi akan diumumkan endemi? Ya, Pak Presiden memang selalu berhati-hati mengambil satu keputusan dan kita lakukan bertahap. Nah, oleh karenanya pada saat diputuskan boleh mudik, maka kita haruskan juga lakukan booster. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa mengarah endemi tapi tidak segera serta-merta. Kita lihat perkembangan. Bahkan dalam diskusi kita juga melakukan permintaan booster supaya tidak terjadi lonjakan lagi gitu. Jadi memang unsur kehati-hatian terus disertakan dalam proses pengendalian COVID ini. Tapi memang sudah mendekati endemi ya? Betul. Begitu? Ya, menurut Bapak kira-kira akan berubah itu sebentar lagi ya? Saya sepakat dengan Bu Nadia, kita tunggu 6 bulan lagi. Itu rekayasa ganjil genap itu sudah berhasil belum? Nanti kita buktikan nanti tanggal 28. Jadi ganjil genap itu adalah satu rekayasa yang keempat setelah kita punya rekayasa kontraflow, one way, dan peniadaan truk 3 sumbu. Nah kita lihat memang volumenya banyak. Ya. Nah dalam simulasi kita dengan 3 rekayasa tidak cukup. Maka rekayasa ganjil genap itu dilakukan. Nah itu dilakukan 4 hari. 28, 29, 30, tanda tanggal 1. Nah itu kita lakukan tanggal 28, sekarang lagi uji coba. Dari mana rakyat tahu bahwa jalan ini ganjil genap? Dari mana dia tahu gitu loh? Jadi yang kita lakukan ganjil genap itu tertentu saja. Satu adalah dari Dawuan sampai ke Kali Kangkung. Maksud saya dari mana publik mana tahu? Dia udah bawa keluarganya tahu dia genap tahu ganjil. Gimana taunya? Makanya saya datang ke Metro TV ini. Karena ingin mensosialisasikan. Ya itu gimana cara taunya? Ya mereka mendengar media sosial, mendengar berita dari TV,
Dan secara resmi juga kita mengumumkan pada Oke, masyarakat. jadi sebelum pulang, lihat dulu pengumuman pemerintah Betul. begitu. Jangan langsung angkat koper, ya, betul. karena sudah pengen pulang kampung. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi sesaat lagi. Kembali lagi di Hot Room. Pak Menteri katanya tol akan gratis. Kalau macet 1 kilo gratis. Gimana itu cara penerapannya itu? Jadi Bang Norman, itu adalah rekayasa kelima setelah 4 rekayasa itu kalau tidak berhasil. Ya. Jadi kalau 4 rekayasa itu lakukan dan di satu spot itu terjadi kemacetan, maka dimungkinkan itu digratiskan. Tapi tidak serta-merta. Artinya kita sudah mendiskusikannya itu dengan polisi, mendiskusikannya dengan PU, bahwa kepolisian akan melihat apakah yang di tempat itu perlu digratiskan atau tidak. Jadi begitu macet, polisi yang kasih instruksi kepada pengelola tol, gratis gitu? Iya atau tidak. Oh, polisi? Polisi. Oh, begitu. Ya. Terus mengenai pantauan harga tiket katanya sudah naik 40%. Itu gimana, Pak? Kenapa itu? Sejauh ini... Untuk pesawat juga segala macam. Jadi sejauh ini kalau pesawat kita ada namanya batas atas. Ya. Batas atas itu jangan menjadi satu patokan. Ya. Dan memang kita memberikan tuslah ya 10%. Karena after naik. Tapi menurut hemat saya tidak naik 40%. Bukan 40%? 40% itu kalau pesawatnya pesawat bisnis. Bisnis itu memang terserah pada airline untuk menetapkan harganya. Oh, terserah kepada... Oh, begitu? Kalau bisnis. Jadi gimana, Bu? Ibu Pane? Ya, sudah yakin tidak akan ada lagi kasus COVID? Kalau kita berharap. Dan harapan itu realistis nggak? Kalau kasus COVID mungkin masih akan tetap ada. Sampai kapanpun dia akan tetap ada. Karena dia bukan merupakan penyakit yang dieradikasi. Yang saya tidak ngerti, boleh nggak Ibu jelasin? Cina, Shanghai adalah negara yang pertama korban COVID dan mereka sangat ahli. Tapi kok malah sekarang Shanghai lockdown? Parah banget, di Beijing juga. Itu kenapa itu? Iya, padahal vaksinnya padahal tinggi. Mereka yang produksi vaksin, mereka yang duluan korban, mereka yang duluan berhasil, kok sekarang malah mereka kena lagi lockdown. Itu kenapa itu? Satu hal yang tadi saya sebutkan, excessive policy mereka. Apa itu excessive policy apa? Kebijakan yang berlebihan. Yaitu? Lockdown. Lockdown bukannya malah bikin COVID-nya hancur? Tidak, Bang. Karena natural transmission mereka tidak berjalan. Oke. Transmisi alamiah itu tidak berjalan. Tapi kan sekarang Shanghai makin di lockdown malah. Iya, makanya. Sangat kejam, supermarket semua habis makanan. Ya, tapi dampaknya kan terasa di masyarakatnya, juga di pemerintah mereka. Karena cukup banyak uang yang harus dikeluarkan untuk itu. Apa yang sudah dilakukan banyak negara dengan tidak melakukan lockdown itu merupakan suatu tindakan atau metode epidemiologi yang benar menurut pandangan kami. Jadi bisa terjadi juga di Indonesia seperti di Shanghai atau di Beijing? Asal kita tidak ada varian of concern baru lagi, kalau menurut pandangan kami kita tunggu sampai dengan Desember. Tapi sebenarnya bukan endemi kali ya. Endemi itu sebenarnya kasusnya masih tetap tinggi. Cuma waktunya lama gitu ya, setelah 3 periode berturut-turut. Tapi kita terkendali, terkontrol. Itu kalimat yang menurut terkendali saya, karena kehebatan Pak Menteri, Pak Budi Karya, Menteri Kesehatan atau gimana? Ibu ngakuin nggak? Hebatnya itu karena kita hebat sebagai bangsa Indonesia. Termasuk Presiden? Termasuk masyarakatnya patuh, Presidennya juga memiliki kebijakan publik. Sekarang kita bicara pasca. Bagaimana persiapan pasca mudik? Ya, artinya yang pasti kita tentunya menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Sama juga, nanti jangan-jangan Ibu juga kesehatan juga sibuk berlebaran, pas pulangnya nggak ada yang ngontrol, gimana nih? 13.900 fasilitas pelayanan kesehatan disiapkan di masa mudik. Termasuk pasca mudik? Termasuk pasca. Ya, artinya sebelum mudik itu 10 hari, sesudah mudik 10 hari. Tapi puskesmas, rumah sakit tetap menyiapkan. Dalam arti kalau nanti terjadi peningkatan kasus, butuh perawatan rumah sakit, oksigen disiapkan, ventilator disiapkan, tempat perawatan disiapkan, obat disiapkan, termasuk layanan telemedicine. Jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana jangan sampai angka kematian dan angka orang yang dirawat di rumah sakit itu meningkat. Orang bisa terkena, tidak bergejala, gejala ringan,
dapat layanan telemedicine, cukup isolasi Tapi mandiri kan di rumah. Ketahuannya itu karena kan bukan sesudah mudik, 2 minggu sesudah mudik. Ya. Atau 3 minggu sesudah mudik kan? Ya. Pada saat dia pulang biasa-biasa aja. Makanya kita selalu mengatakan bahwa mudik ini berbeda. Mudik dalam masa pandemi, kewaspadaan kita tetap ada. Testing tracing tetap kita dorong, angkanya tidak boleh kurang dari 1 per 1000 penduduk per minggu. Karena itu menjaga untuk kita mendeteksi dan kewaspadaan kita. Oke, Pak Sony, ada polisi untuk pasca mudik ada nggak yang diterapkan oleh Satgas? Ya Pak, jadi begini, yang pertama pemerintah bukan hanya menerapkan PPKM level di kabupaten kota, tapi juga PPKM mikro, Bang Hotman. Ya, PPKM mikro ini untuk meningkatkan kewaspadaan di level komunitas. Jadi ini terus kita perkuat PPKM mikro di level kelurahan dan desa. Jadi mereka itu menjalankan 4 fungsi, pencegahan, penanganan, dan seterusnya. Jadi mendeteksi, mencatat juga siapa yang melakukan mudik dan seterusnya, apakah terjadi gejala dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ada potensi peningkatan kasus. Ya. Tetapi dengan cakupan vaksinasi yang sudah tinggi, itu kemungkinan yang ada adalah orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan. Tapi Pak, yang paling saya khawatirkan ini Pak. Ya. Kalau kita lihat setiap liburan umum, apalagi lebaran gini, di pantai Pak, itu pasti kerumunannya kelewatan. Apakah memang perlu diwajibkan berenang harus pakai masker? Oh. Tidak ya, ada aktivitas yang tidak bisa pakai masker. Gimana, lepas maskernya ya? Tidak mungkin. Jadi gimana cara mengatasinya di pantai? Orang di pantai nggak mungkin jaga jarak dong. Satu keluarga main, coba kalau ke Ancol, satu keluarga main gitar, ya kan? Satu tikar bisa 20 orang. Gimana itu? Oleh karenanya kan ada edukasi sosialisasi secara masif. Kami terus melakukan ya, terutama. Edukasi aja mana cukup. Gimana cara menjaganya di pantai itu? Makanya gini, satu edukasi secara masif ya. Terus kita menghimbau banyak hal, termasuk kita melakukan bepergian ataupun wisata dengan orang yang satu rumah. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita terus mendorong, bahkan ada surat edarannya untuk membentuk Satgas Prokes di fasilitas publik. Ya. Termasuk di pantai-pantai yang menjadi destinasi wisata masyarakat. Ya Kak, saya sering lihat tapi cuma pegang mic, 2 orang jalan-jalan, halo, halo, halo katanya. Tapi sementara sudah rapat banget di mana-mana. Itu nggak cukup Pak. Betul, makanya yang kita dorong tuh kesadaran, awareness dari masyarakat. Itu jadi kesadaran. Betul sekali. Dari Satgas nggak cukup fasilitas untuk di sini di pantai ini 20 orang, di pantai sana 20, nggak ada orangnya begitu. Satgas nasional, nah mungkin jumlah staf kami di bidang perubahan perilaku saja hanya 30 orang, jadi nggak mungkin. Oh, hanya 30 orang? Ya, hanya 30 orang. Jadi kami kan tidak menjalankan fungsi penindakan. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, bidang kami adalah bidang perubahan perilaku. Mendorong masyarakat punya perilaku yang sesuai agar bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19. Gitu Bang. Kan kita menggunakan Peduli Lindungi loh untuk masuk. Jadi kita juga mendorong pengelola tempat-tempat pariwisata untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan. Dengan Peduli Lindungi kita tahu kapasitasnya ya Pak Sony ya. Jadi itu juga bisa salah satu dan upaya. Ya, jadi artinya Satgas, kita tahu ada Inmendagri, Satgas juga diminta aktif termasuk Satgas yang melakukan pengelolaan. Jadi kalau tiba-tiba ada lonjakan bagaimana persiapannya? Kalau ada lonjakan, kalau itu gejala ringan, tidak butuh hospitalisasi, angka kematian tidak tinggi, kita bisa tangani. Karena sekarang fokus penanganan pandemi adalah tadi, karena dengan vaksinasi yang luas, banyak orang terlindungi, orang bisa positif, tapi gejalanya cenderung ringan dan cepat sembuh. Oke. Pak Budi, kalau tadi kan Bapak cerita tentang berangkatnya. Kalau pulangnya ada nggak polisi yang berbeda dengan saat berangkat? Kalau balik lagi ke Jakarta gitu? Selama ini kita tetapkan sama dulu. Sama? Kita baru akan evaluasi bersama Satgas Covid, bersama Kemenkes, aturan yang baru nanti, setelah mudik. Setelah mudik baru dievaluasi? Ya. Jadi Bapak Menteri akan standby di rumah semua gitu, sementara kita pesta-pesta, Bapak hebat banget pengabdiannya ya? Kita keliling. Keliling ya? Kita keliling. Keliling ya, wah kita berterima kasih nih kepada pemerintah ini dan saya sendiri mengatakan kita cukup berhasil ya, karena saya sendiri menyaksikan polisi-polisi yang ikut luar biasa. Ya, luar biasa. Karena saya termasuk katanya influencer. Jadi saya sering diminta untuk mempublikasikan bahwa di sini ada vaksin gratis. Kayak kemarin di Senayan ada dari Diskrimsus Polda Metro. Setelah saya umumkan di Instagram saya, malamnya itu ada 2.000 orang yang datang. Oke, kita istirahat dulu dan sesudah ini kita akan meminta kesimpulan masing-masing. Ketemu lagi di Hot Room.
Kembali lagi di Hot Room, kita sampailah ke segmen kesimpulan. Kami minta kepada para narasumber untuk memberikan kesimpulan apa pesan-pesan kepada calon pemudik yang kurang lebih 80 sampai 100 juta orang. Silakan Pak Budi duluan. Kurang dari 1 menit. Pertama kali kami ucapkan terima kasih pada Metro TV yang selalu mensosialisasikan. Karena sosialisasi apa yang sudah kita atur itu penting sekali. Yang kedua, para mereka yang akan mudik mendengarkan, mengamati peraturan dan mengamati lalu ikuti. Karena kebersamaan kita mengatur, media menyampaikan, pemudik mengikuti adalah satu hal yang holistik. Nah, jika itu dilakukan, insya Allah mudik ini berhasil tanpa lonjakan COVID dan tidak ada kemacetan. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Sekarang Ibu Siti Kemenkes, pesan kepada 100 juta pemudik apa? Iya, kita ingin mudik kali ini di masa pandemi aman dan sehat. Jadi tentunya jaga diri kita dari penularan COVID-19 dengan segera divaksinasi, baik melengkapi vaksinasi dosis kedua maupun vaksinasi booster. Tapi aku penasaran Bu, Ibu pernah positif nggak? Alhamdulillah belum. Oh, bersama kita. Oke, Pak Sony, apa kesimpulannya? Kita sudah berada di tahap mampu mengendalikan COVID-19. Bersyukur sekali. Kenapa positivity rate kita di bawah 1%, bed occupancy rate kita di bawah 2,5%, dan bahkan Bang, kita kan sudah punya kasus di bawah 1.000 kasus harian itu dalam seminggu terakhir. Kita sekarang di bawah 1.000. 1.000, betul. Pernah Pak paling besar berapa? Kita pernah 64.000 dalam satu hari. 64.000, sekarang di bawah 1.000. Waduh, betul. Bravo. Nah, terus yang menarik lagi, pada tanggal 22 September 2021 sampai 21 Januari 2022, kita pernah mengalami kasus di bawah 2.700 kasus secara beruntun. Tidak pernah ya. 2.700 itu adalah kasus batas pengendalian Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta. Jadi kita pernah dari bulan Oktober sampai Januari itu di bawah 1.000 kasus. Padahal kita butuh 6 bulan nih untuk mencapai kasus. Nah, supaya kita bisa mempertahankan padahal ada mudik, maka protokol kesehatan menjadi kata kunci yang sangat penting. Masyarakat perannya sangat penting. Protokol kesehatan jangan hanya menjadi sebuah jargon, lip service, tapi betul-betul dilaksanakan karena kita betul-betul ingin mencapai kondisi yang jauh lebih baik setelah pasca Lebaran ini. Jadi mudah-mudahan status yang terkendali tadi bisa kita pertahankan terus sampai akhir tahun. Oke, terima kasih Pak Sony. Sekarang Ibu Mas Dalina Pane, ahli epidemiologi. Ya, sekalipun Omikron itu dikenal sejak bulan Desember itu sebagai varian of concern yang tidak virulen, tidak ganas, karena itu tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan kita, tetapi masyarakat harus tetap waspada. Jadi bukan karena sekedar kebijakan saja, tetapi memang varian of concern-nya sendiri tidak ganas atau tidak virulen. Jadi di Indonesia ini sekarang, corona yang bahaya, yang masih menular apa? Saat ini sudah didominasi oleh Omikron, di atas 90% dan semua itu praktis tidak bahaya? Tidak berbahaya. Jadi Omikron itu memang sudah dikenal, kalau kita baca literatur itu tidak virulen. Itu cukup membantu kita dan hampir semua negara mengalami hal yang sama. Tetap jaga kesehatan, segera ke pelayanan kesehatan jika punya gejala. Jadi kalau muncul gejala, walaupun seringan mungkin, segera ke pelayanan kesehatan supaya bisa dilakukan tes. Maksudnya begitu rada panas, dingin atau apa? Oke. Langsung ke pelayanan kesehatan, sehingga kalau diketahui sejak dini kita terinfeksi COVID, masih cukup banyak alternatif pengobatan yang bisa dilakukan. Dibandingkan kalau kita sudah dapat COVID-nya itu dalam kondisi yang berat, sudah megap-megap baru ke rumah sakit, itu berbahaya. Tapi tetap melaksanakan 3M karena pandemi kita masih berlangsung. Terima kasih, Pak Manurung. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kalau untuk setiap kepala keluarga yang pulang ke sana, percayalah bahwa dia sedang membawa pasukan yang kemungkinan besar bisa membawa musibah. Jadi dia harus hati-hati, mengurangi semua kegembiraan secukupnya saja. Ketemu cucu nggak usah peluk-pelukan, usahakan pulang segera. Gimana nggak peluk cucu, gimana sih Pak? Ya kalau dipeluk kan kemungkinan besar tertular. Nah, tetaplah pada protokol kesehatan. Nah kemudian kalau untuk birokrasi saya kira pada saat pulang itu lebih riskan daripada saat pergi. Karena di sana begitu lama, begitu banyak interaksi, kemudian semua udah letih. Nah di sini saya kira habis duit dan kemudian ketika apakah mungkin masih ada antigen dan seterusnya. Nah, artinya apa?
penanganannya itu seperti penanganan pasukan baru gitu loh, bertempur ke sana. Nah ini datang yang balik kembali itu menjaga betul-betul bahwa jangan ada orang yang bawa virus. Kalau perlu lakukan tes sampel tes terhadap antigen. Ya nggak usah semuanya kan dari satu base di tes 10 orang, jalan. Nggak usah semuanya, nanti jadi masalah itu, jadi duit lagi nanti itu. Ya. Terima kasih. Jadi kita sampailah di akhir diskusi ini dengan euforia mudik, pada akhirnya tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Karena tidak mungkin pemerintah mengawasi kita 24 jam. Jadi pada akhirnya tetap kepada kalimat yang sudah bosan kita dengar, yaitu prokes, prokes, prokes. Nggak ada pilihan lain. Contohnya tenaga Satgas cuma berapa orang? Total mungkin 100. Cuma 30 orang, sedangkan di pantai bisa 2.000 orang. Jadi pada akhirnya kepada masyarakat kami himbau, dan juga tadi Pak Menteri dari Depkes, Satgas, dan juga ahli Dani mengatakan bahwa pada akhirnya jaga dirimu, jaga keluargamu, tetaplah prokes. Inilah kesimpulan akhir dari diskusi ini. Jangan lupa selalu menonton yang hot-hot di Hot Room Metro TV hari Rabu jam 9.30 malam. Metro TV,